Nasib tiktokers Rizky Kabah harus berhadapan dengan hukum usai hina semua guru korupsi. Seorang tiktokers bernama Rizky Kabah kini harus berhadapan dengan hukum setelah pernyataannya yang kontroversial mengenai profesi guru viral di media sosial. Rizky dilaporkan ke pihak kepolisian setelah menghina para guru dengan menyebut mereka sebagai koruptor. Laporan tersebut diketahui berasal dari PGRI Kalimantan Barat. Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kalimantan Barat, Mas Turah, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan akun TikTok Rizky Kabah ke Polda Kalbar. Alasan kami melaporkan siswa tersebut berkaitan dengan marwah guru seluruh Indonesia. Harapan kami, Polda Kalbar dapat menindaklanjuti laporan kami terhadap siswa tersebut untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataannya di medsos. Lebih lanjut, ia menilai kasus ini terjadi karena pelaku memiliki latar belakang kehidupan dan perlakuan yang tidak menyenangkan di lingkungannya. Ini sepertinya curahan hati seorang siswa yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan sesuai yang diinginkannya. Bisa jadi siswa ini hadir dalam kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan lingkungan dan di akun Instagramnya juga siswa ini sepertinya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizky Kabah mengatakan guru itu koruptor karena masih mewajibkan siswa untuk membayar saat masuk sekolah. Padahal menurutnya sekolah negeri itu gratis sehingga seharusnya tidak dipungut biaya apapun. Tak hanya itu, ia juga menilai guru menyampaikan guru adalah penjahat terkejam di dunia pendidikan yang tak pantas dihormati. Berbekal asumsinya itu, Iki pun meminta kepada para murid agar jangan hormat kepada guru. Adanya kabar tersebut membuat warganet berkomentar di media sosial. Banyak dari mereka turut senang atas laporan ke kepolisian dikarenakan tiktokers tersebut sangat meresahkan. Setuju dilaporkan, meresahkan banget itu Rizky Kabah. Padahal masih banyak guru tulus yang berjuang mati-matian mendidik anak muridnya dengan segala karakter, tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut. Kalau yang ini MAH pantas dilaporin karena dia udah nyebut semua guru. Padahal yang bermasalah MAH beberapa aja, timpal warganet lainnya. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama yang berpotensi menyinggung atau merugikan pihak lain. Gimana menurut Kaligas? Gaji seorang guru tuh paling berapa sih? Ratusan ribu, kalau nggak UMR 3 jutaan. Masih mau hormat loh sama guru? Boti, mati. Boti, bahaya banget Rizky Kabah kalau ngomong kata semua. Semua itu dalam banget artinya. Coba aja kalau kamu ngomongnya beberapa guru atau emang gak semua sih, tapi kamu kan gaya gitu kan. Kan kalau kayak gitu lebih enak didengar gitu loh Rizky Kabah. Lebih elok buat guru-guru yang gak korupsi tapi sakit hati. Semangat. Bahwa profesi guru itu ketahuan banyak yang korupsi. Oh my god. Bener-bener ya, makin kesini logika berpikir orang modal begini tuh makin di luar prediksi BMKG. Iki, lo denger ya, kenapa setiap kali ada guru yang bermasalah, semua guru lo generalisasi. Nafas dikit dibilang korupsi, gerak dikit dikriminalisasi. Emang gak ada habisnya ya derita jadi guru di negeri ini? Sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, oke, gue juga mengakui yang namanya oknum itu pasti selalu ada. Dan ini juga bukan bentuk klarifikasi, tapi kalau semua guru terus digeneralisasi, sementara yang berprestasi nggak pernah lo bikinin VT, apalagi diapresiasi, ya jangan rese dong kalau mereka semua pasti juga tersulut emosi. Dan lagi, dunia pendidikan itu juga punya sistem struktural, bukan cuma personal. Kalau memang ada permasalahan, seret semua sampai stakeholder tertinggi, jangan cuma guru yang ditumbalkan. Kamu terluka karena ada oknum guru yang membuli, tapi kamu juga udah ngelakuin hal yang serupa kepada semua guru yang ada di negeri ini. Kontenmu terus menggiring opini agar semua guru tidak lagi dihargai, padahal asal kamu tahu menjadi guru di negeri ini, bahkan untuk bisa bertahan hidup saja rasanya sulit sekali. Kok lu sekolah warnain rambut sih, Ki? Semakin hari semakin kemana-mana ini ya Mas Iki ini ya, nggak tahu ini sekolahnya di mana ya. Saya berharap sih ya pihak-pihak terkait yang ada di wilayah peserta didik ini belajar segera mengambil tindakan ya. Karena sudah mulai kemana-mana ini. Takutnya hal-hal semacam ini dianggap sesuatu yang biasa dan dijadikan role model untuk murid-murid, pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia ya. Karena di dalam video-videonya ya, saya lihat ini luar biasa ya dengan gurunya. Adab tata krama itu sangat minim sekali ya. Bahkan di akhir video yang saya tamatkan tadi ya, itu jelas-jelas ya, dia menyuruh ketika guru menegur terkait dengan rambutnya yang berwarna itu suruh melawan ya. Ini minta tolong ini segera dikondisikan ya ini si pelajar ini karena ini cukup tidak memberikan contoh yang baik ini. Bocil yang satu ini tuh asli ngeselin banget sih. Bukan lagi ngonten soal yang lucu-lucu, tapi ini udah menjatuhkan
harkat dan martabat seorang guru, guys. Bayangin aja, yang nonton tuh udah jutaan viewers, guys. Udah menghina profesi guru, udah menghina gaji seorang guru, udah lagi menuduh semua guru di Indonesia itu melakukan korupsi. Dan yang terakhir nih, dia itu udah melakukan ujaran kebencian. Tapi guys, sampai saat ini belum ada yang berani nih ngelaporin ini anak. Gue yakin banget nih, semua viewers yang udah nonton video-video dia ini, itu tuh kebanyakan pasti anak-anak sekolah, coy. Ini udah parah banget sih. Udah parah banget sih. Menurut kalian gimana, guys? Jadi ada yang bilang kalau semua guru itu katanya korupsi. Kalau semua guru itu korupsi, saya masih mau percaya sama guru, ha? Semua guru itu jahat, Besti. Dia bilang jadi kalau semua guru itu katanya suka korupsi dan gak perlu dihormatin. Soalnya banyak guru yang gajinya gak seberapa tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli barang-barang mewah padahal gaji guru itu kecil. Dia juga ngajak orang lain buat mendiskreditkan profesi guru. Ya gua gak tahu sih lu sekolah di mana, gak peduli juga sih gua. Cuma ya dulu kayaknya di sekolah gua gak kayak gitu dah guru-gurunya. Di sekolah gua kayaknya gurunya bagus-bagus dah. Mungkin kalau nggak ada guru-guru gua itu, gua nggak bisa baca tulis ngitung kali. Apa jangan-jangan dia nggak bisa baca tulis ngitung kali ya? Makanya segitunya sama guru. Nah ternyata katanya sih dia ini tuh bukan murid beneran. Dia itu cuma cosplay aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih. Masa anak SMA utangnya sampai spill di mana-mana? Aduh. Dan setelah gua nonton klarifikasinya itu, aduh. Kayaknya sebelok-beloknya orang kalau emang niat klarifikasi, bener-bener klarifikasi nih minta maaf, kayaknya nggak bakalan kayak gitu dah. Ya gue tahu sih dia klarifikasi kayak gitu pasti karena panik kan. Jangan panik dong, biasa aja bang. Maksudnya jangan panik mbak. Nih bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo nggak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti. Ya iyalah percaya, secara lu aja cosplay jadi anak SMA pada banyak tuh yang nge-like. Nah, kita spill aja ya. Kalau lu bilang semua guru itu bermasalah, ya buktikan. Kalau ada guru lu yang bermasalah, lu tunjukin. Tapi kalau itu pun lu masih SMA ya, secara lu kan udah lulus dari kapan tahu. Kedua, kenapa sama zaman SMA lu? Kenapa lu tuh stuck di momen itu? Berarti SMA lo itu putih abu-abu, lo itu tidak menyenangkan sebagaimana mestinya. Makanya lo pengen recreate lagi zaman-zaman SMA supaya lo itu lebih bahagia gitu punya mindsetnya. Ibarat kata kayak dikasih kesempatan kedua nih. Pertanyaan gue selanjutnya, kenapa lu benci banget sama guru lu? Apakah cinta ditolak makanya lu sampai emosional kayak begini? Ataukah lu pernah dipojokin banget sama guru lu jadi lu nyimpen rasa trauma itu sampai sekarang? Jujur lo, yang mana? Ha? Ini bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo nggak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tanggungan pemerintah, anjir. Dan sekolah negeri itu seharusnya gratis, anjir, tanpa dibungut biaya sepeser pun. Asal lo tau, kecuali lo sekolah di swasta, baru udah tuh dipungut biaya. Ini anak orang pengen sekolah di negeri, pengen belajar yang bener, malah dipalak dimintain duit. Situ guru kok pemerasan, najis deh on. Nih asal lo tau ya, gaji guru negeri itu saya kecil, anjir. Palingan ratusan ribu atau enggak mentok-mentok UMR 3 jutaan. Tapi kok mereka bisa ya foya-foya sampai ada yang keluar negeri segala. Bahkan sampai ada yang renovasi rumah, say. Oh my god, duit dari mana tuh? Oh jelas dong, dari korupsi. Najis banget deh, oh my god. So ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya, Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama guru ya, Besti. Karena mereka udah nyiksa orang tua lo dengan meminta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Lo tuh seharusnya belajar yang bener, dengan tenang, dan jadi orang pinter. Ini malah dipalak, dimintain duit. Mereka itu tuh gak pantas disebut guru. Pantasnya disebut pemalak, pemeras, dan koruptor. Oh my god. Sayang, cepetan follow TikTok gue sekarang kalau lo mau denger gosip-gosip gue tentang guru-guru dan aib-aib sekolah gue, oke? Karena sejujurnya, guru itu adalah penjahat yang terkejam di dunia pendidikan. Paham? Selanjutnya Besti, bye-bye, I love you. Mwah. Bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana?
Masih lo percaya sama guru, hah? Masih lo menghormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbang. Ada yang kenal sama orang ini nggak sih? Sebenarnya dia ini masih sekolah atau udah enggak? Atau hanya pakai seragam sekolah untuk bikin konten doang? Menurut Koko kali ini kontennya sangat udah keterlaluan banget ya. Koko udah sering lihat videonya sih muncul di FYP Koko ya, tentang cerita-cerita gosip yang menghebohkan di sekolah-sekolahnya itu loh. Walaupun menurut Koko itu kayaknya karangan dia, bukan kenyataan. Mau bikin konten boleh ya, tapi jangan sampai yang keterlaluan seperti ini. Apalagi sampai pakai seragam sekolah ya. Dan di dalam video tersebut bilang semua guru itu jahat, semua guru itu korupsi. Dan nanya lagi, kalian masih mau menghormati guru? Lagi ramai banget di ex-tiktoker yang sering bikin konten menghina guru, yang sering bikin konten kejadian-kejadian aneh di sekolah itu dihujat abis-abisan. Yang gue bingung adalah kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kenapa baru sekarang? Soalnya memang menurut gue konten itu terlalu parah dan terlalu mengada-ngada gitu. Dan yang lebih parah, kenapa followersnya pada percaya kejadian-kejadian yang dia ceritain gitu. Guru meninggal depan mata, guru pakai tank top ke sekolah, terus apa lagi tuh? Terus sekarang dia rame nih gara-gara dia bilang semua guru itu korupsi. Maksud gua kalau emang kelakuan udah menyimpang, jangan bikin semuanya tuh menyimpang gitu kan. At least ada 1, 2, 3, 4 hal yang positif gitu yang lu buat. Terus di X tiba-tiba ada laki-laki yang speak up soal anak yang hina guru itu. Dulu aku pernah deket sama dia sampai akhirnya kita ketemu di Bali. Aku biayain hampir semua kebutuhan dia di sini sampai jutaan. Dan yang lebih problematiknya lagi, dia diduga bukan anak sekolah. Nggak habis pikir, ternyata umurnya 22 tahun. Karena kelakuannya dia ini yang ngeselin nih. Ini orang-orang udah pada mulai nyebarin data pribadinya dia nih. Aib-aibnya dia udah disebarin nih sama orang-orang nih. Gue nggak tahu abis ini dia bakal minta maaf atau enggak. Tapi kalau misalkan emang dia bakal minta maaf, tapi gue nggak yakin. Tapi kalaupun yakin, kayaknya dia pernah minta maaf nggak sih? Terus dia ngelakuin itu lagi. Jadi semoga lu bisa berubah deh. Udah pada lihat kan klarifikasinya Rizky Kabah mengenai videonya yang menghina guru? Buat yang mager baca, gue persingkat aja. Intinya si Rizky ini memiliki trauma pada saat masa SMA karena sifatnya yang kemayu, beliau mendapatkan bullying. Di situ Rizky menjelaskan bahwasannya dulu dia adalah diolok-olok dengan oknum guru, dihukum, sampai dipukul pakai rotan. Sebetulnya kalau kalian scroll kontennya Iki ini rata-rata beliau memakai baju SMA, padahal sebetulnya beliau itu udah lulus guys. Suka cosplay seakan-akan menjadi anak SMA dan menceritakan hal-hal yang terjadi pada saat dia lagi sekolah. Teruntuk Iki, gue berharap lo nonton video ini karena jujur gue kurang setuju dengan beberapa konten lo. Karena beberapa konten yang lo buat itu lo menyebut nama Tuhan, lo juga menyebut sumpah-sumpah dalam menceritakan konten-konten yang kita semua tahu sebetulnya hal tersebut tidak terjadi. Ini kalian bisa cek sendiri ya di profilnya Iki. Di situ lo ada menceritakan kepala sekolah lo yang memiliki hubungan gelap, sampai lo disogok, lo menceritakan kakak kelas lo yang melakukan hubungan tidak senonoh di sekolah, dan lain sebagainya. Gue paham Iki mungkin pada saat SMA lo mendapatkan sebuah trauma dan juga lo mengalami luka yang sangat amat dalam. Tapi nggak semua orang harus bertanggung jawab akan trauma dan juga luka yang lo alamin. Jangan karena lo membenci sekolah dan juga beberapa guru yang lo bilang jahat itu, akhirnya lo membuat konten yang menggiring opini seakan-akan sekolah itu adalah hal yang buruk. Dengan lo menghina, memfitnah, dan juga merendahkan profesi sebagai seorang guru, itu tidak akan mengobati luka yang ada di dalam hati lo Iki. Intinya Iki, ketika lo disakiti dengan siapapun, dengan profesi apapun, di tempat manapun, nggak berarti semua orang di dunia ini jahat dan nggak berarti lo harus membalas dendam dengan menjadi jahat juga. Sekarang lo udah jadi influencer besar dan memiliki followers yang banyak, udah bisa mengangkat finansial keluarga, gue rasa itu udah cukup menjadi pembuktian bagi orang yang menyakiti lo pada masa yang lampau. Terlepas dari segala masalah yang terjadi, mungkin ada baiknya Iki meminta maaf. Daripada membuka luka lama, lebih baik menyelesaikan masalah yang ada. Saya nggak habis pikir sama anak muda yang bertingkah laku seperti wanita dan melakukan ujaran kebencian kepada para guru. Dia bilang guru semuanya korupsi, semuanya jahat, semuanya nggak perlu kita hormati. Dan menurut saya ini sudah melewati batas. Gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak... Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Menurut saya hal ini sudah melewati batas. Sebagai seorang anak muda, kita harus menghargai dan menghormati profesi guru. Kalau memang ada oknum yang tidak baik, cukup dilaporkan ke pihak yang berwenang. Tidak perlu kita melakukan ujaran kebencian. Makanya PGRI dari Kalbar resmi melaporkan anak ini ke Polda.
Semoga pelaporan ini dapat kita kawal dan kita usut tuntas sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti ini ke depannya yang akan terjadi. Semoga dari kejadian ini ada efek jerah sehingga ke depannya tidak ada lagi oknum-oknum yang dapat melakukan ujaran kebencian seperti ini. Apakah teman-teman setuju? Yang setuju silakan komen setuju dan silakan share video ini seluas-luasnya untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Ada boti yang ngatain guru, katanya semua guru tuh pasti korupsi. Sakit hati gue denger omongan dia. Lo ngomong kayak gitu udah ngecek ke semua guru gak sih? Atau lo ngecek cuma 1-2 orang guru terus lo patokin semua kayak begitu? Lo pernah baca kisahnya Bu Guru Diana gak? Yang dia ngajar di Papua, dia tuh dapat duit dari pemerintah, tapi sama dia dipakai buat apa? Buat beli buku, buat beli perlengkapan sekolah, biar murid-murid itu bisa belajar. Terus pernah baca kisahnya Bu Ermina gak? Yang dia tuh ngajar ngabdi jadi guru, tapi mesti lewatin sungai sama hutan setiap hari. Belum lagi kalau pas hujan, sungainya deros minta ampun. Tiap ke sekolah mesti ngalamin jatuh dari motor. Terus sekarang lo menyamaratakan bilang semua guru itu korupsi. Gue jadi lo sih malu sih. Malu banget. Gue akui gue pernah punya guru yang galak sampai gue tuh ditampar, ditabok, dipukul-pukulin. Tapi gue tuh berterima kasih banget dari dia lahirlah seorang gue. Terus siapapun orang yang lo banggain, pemerintah, bahkan homeschooling pun tuh harus perlu guru. Mereka tuh lahir dari guru. Karena sekolah ngebentuk mereka dan makanya lo tuh gak bisa menyamaratakan semua guru tuh seperti itu woy. Akhirnya PGRI Kalbar melaporkan akunnya si anak yang menghina guru itu ya guys. Nih kalian bisa baca ya, tuh sudah melaporkan akun sosialnya si Eki itulah ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nah tapi ya jangan lupa ya, kasus pembulian di sekolah juga harus ditegakkan ya. Kasus pembulian di sekolah juga harus ditegakkan. Karena dari ceritanya si anak ini, dia juga itu kena bulian para guru. Ya, gue tidak membenarkan dia menghina guru ya guys. Gue tidak membenarkan itu. Tapi tetap diusut juga yang kasus pembulian ya. Karena kasus pembulian di sekolah itu sangat fatal ya guys. Karena bisa mempengaruhi mental anak ya. Bisa mempengaruhi mental anak. Jadi tolong semua pihak yang terkait dalam hal ini ya kan, dari Komnas Anak gitu kan, dari guru-guru ya, PGRI juga tolong gitu ya. Semoga bisa ditindak dengan cara adil ya, secara adil. Oke? Thank you. Nih bukti kalau semua guru itu korupsi. Saya adalah guru honorer di salah satu madrasah di Jawa Tengah. Saya mengajar selama 12 jam pelajaran dalam 1 minggu dan saya mendapatkan gaji sebanyak ini, 187.000. Untuk saya yang masih jomblo, masih single, terasa cukup karena memang saya masih ada sampingan dan tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan korupsi. Ada juga di madrasah saya, beliau adalah seorang guru dengan gaji 315.000 per bulan. Pada saat gajian, uangnya yang diberikan kepada guru tersebut itu kelebihan 15.000. Dan beliau tidak punya pikiran sedikit pun untuk mengkorupsi uang tersebut atau mengambil uang kelebihan tersebut. Beliau langsung kembalikan uang 15.000 tersebut ketika selesai istirahat. Bayangkan. Lalu ada seorang TikToker yang membuat narasi di video TikToknya mengeneralisir bahwa guru itu korupsi. Disclaimer dulu, saya ini di Jawa Tengah. Belum guru-guru lain yang ada di tempat 3T. Kalian bisa bayangkan hal tersebut. Video ini dibuat bukan untuk menyerang pihak manapun, tapi untuk membuka mata teman-teman melihat realita guru yang ada di Indonesia.